sobat semua, kali ini Mimin akan mempersembahkan sebuah film yang berjudul Hali Parot yang dirilis di Filipina pada tahun ke-2023. Nah, jadi film ini mengisahkan seorang wanita yang terus bekerja keras untuk menghidupi anak semata wayangnya yang masih sekolah karena sudah tidak memiliki suami. Akhirnya wanita inilah yang berjuang sendiri sampai akhirnya dipertemukan dengan pria muda yang menjadi kekasihnya. Namun hal tak terduga pun terjadi karena anaknya pun tertarik dengan kekasih ibunya. Jadi seperti apa kisahnya? Langsung saja yuk kita intip sama-sama. Namun sebelumnya, boleh dong Mimin minta jempolnya supaya tambah semangat untuk membuat videonya. Oke sobat, langsung saja ke kisahnya. Berawal dari seorang wanita pekerja keras bernama Libay yang berjuang untuk menghidupi anaknya yang masih sekolah. Mereka hanya tinggal berdua saja. Namun kehidupan mereka semakin ke sini malah tidak baik dikarenakan ada orang lain yang menjadi kekasih ibunya. Tidak hanya itu, pria itu juga sedang mengincar anak dari kekasihnya yang baru berusia 17 tahun bernama Abigail. Di hari itu, Abigail terlihat kesal karena jemputannya belum datang. Tak lama kemudian, datanglah seorang pemuda bernama Gabo yang setiap hari mengantar jemput Abigail. Meski Abigail sering menggerutu karena telat dijemput, namun Gabo orangnya sabar dan tidak pernah marah. Mungkin Gabo punya rasa tertentu pada Abigail. Libay memiliki harapan yang besar pada anaknya untuk menjadi orang yang berbakti dan menjadi orang sukses di kemudian kelak. Apalagi semenjak kehilangan mendiang ayahnya, mereka menjadi harus lebih berjuang untuk kehidupannya mereka. Libay menasehati Abigail untuk tidak terlalu dekat dengan laki-laki. Tak lupa ibunya pun mengatakan dengan tegas bahwa memiliki lelaki bisa berbahaya jika di usia belia. Namun pada dasarnya, kebanyakan anak di era sekarang itu, jika diberitahu orang tua, pasti jawabannya sederhana dan menganggap masalah sepele. Bener gak guys? Libay sendiri yang usianya yang sudah menginjak kepala 4 itu terkadang merasa kesepian. Bahkan, dia juga udah lama tak bermain tanam-tanam ubi. Dia sepertinya sudah menginginkan lahannya dicangkul kembali secara berkala. Tapi karena tidak ada cangkul yang cocok, akhirnya dia harus senam 2 jari sendirian. Suatu hari, ketika Abigail pulang sekolah, sedang makan sosis, namun sosisnya terjatuh hingga tanpa diduga, harus dipertemukan dengan seorang pria bernama Jerry yang bermaksud memberikannya sapu tangan. Mungkin usianya tak jauh berbeda dengan ibunya. Namun tanpa disangka, Abigail malah tertarik dengan pria itu. Sapu tangan yang diberikan Jerry membuat Abigail menjadi salah tingkah. Bahkan sampai terbawa mimpi. Keesokan harinya, Abigail kembali ketemu dengan Jerry. Ketika terjatuh dari sepeda, nah, di sini, Abigail berniat untuk mengembalikan sapu tangannya. Namun Jerick mengatakan bahwa dia sudah memberikannya pada Abigail. Sebetulnya Abigail berharap bisa memiliki Jerry. Namun di saat itu, pria yang setiap hari antar jemputnya lah yang menyukainya Abigail. Namun malah menganggap Gabo sebagai teman saja. Ketika Abigail pulang, dia terkejut bahwa ada Jerry di rumahnya. Dan usut punya usut, ternyata Jerry ini adalah kekasih baru ibunya. Tentu saja hal ini membuat Abigail jadi sedih. Sementara itu, ibunya malah memperbolehkan Jerry untuk menginap di rumah mereka. Untuk sementara, jadi ceritanya, Jerry ini adalah seorang guru yang menyebarkan dan mengajarkan agama untuk masyarakat sekitar. Namun tidak punya tempat tinggal. Hingga akhirnya, dia dipersilahkan tinggal di rumah Libay. Setelah selesai makan malam, Abigail ke dapur yang bermaksud untuk mengambil minum. Namun tiba-tiba, Abigail mendengar suara desahan dari kamar yang kebetulan bersebelahan dengan dapur. Karena penasaran, Abigail pun mengintipnya dari pintu. Dan ternyata, itu adalah ibunya yang sedang tanam-tanam ubi bersama Jerry, yang tentu saja membuat Abigail menjadi panas dingin. Suatu hari, Libay pergi keluar kota untuk mengantarkan pesanan kerajinan tangannya. Jadi, Jerry diminta untuk menjaga Abigail di rumah. Tentu saja ini merupakan kesempatan besar untuk mereka berdua. Mereka pun pergi ke tempat kerajinan itu, yang bermaksud untuk mengajari Jerry membuat kendi dari tanah liat. Awalnya seperti biasa, Abigail memperlihatkan cara membuat kendi. Tapi lambat laun, Jerry malah terus merayu. Abigail yang tak kuasa menahan hormonnya, hanya bisa pasrah. Hingga akhirnya mereka pun melakukan rapat. Namun sialnya, ketika mereka sedang asik bertani, tiba-tiba Abigail melihat Gado yang sedang mengintip mereka. Tentu saja Abigail menjadi panik
dan langsung mencari Gabo yang sudah pergi. Jerry yang belum puas mencangkul, mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Dan mereka pun melanjutkan permainan di kamar mandi. Namun lagi dan lagi aksi mereka harus terganggu. Karena Levi sudah kembali ke rumah. Abigail yang sedang menikmati serangan Jerry mendengar suara ibunya yang memanggil. Beruntung mereka mengakhiri aksinya tepat waktu, hingga tidak ketahuan ibunya. Tak lama kemudian, Abigail menemui Gabo yang hendak meminta maaf atas apa yang sudah dilihatnya. Gabo merasa sedih dan kecewa karena kerang bulu yang selama ini dia harapkan malah dinikmati orang lain. Tapi Abigail mencoba menenangkannya dan meminta agar apa yang dia lihat jangan sampai ibunya tahu. Dengan imbalan akan memberikan kebunnya pada Gabo. Tentu saja Gabo tidak menolaknya sampai akhirnya mereka melakukan rapat. Beberapa lama kemudian, ketika sedang sarapan, tiba-tiba Abigail pingsan. Tentu saja ini membuat Levi panik. Namun setelah diperiksa, ternyata Abigail sedang hamil. Waduh, kira-kira siapa yang menjadi ayahnya? Yang tahu coba komen ya guys. Tentu saja ini membuat Levi sangat marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan siapa orang yang harus bertanggung jawab? Gabo yang mengetahui akan hal itu. Dengan percaya diri dan penuh keyakinan mengatakan bahwa dialah yang akan bertanggung jawab sepenuhnya, meski belum bisa dipastikan bahwa saham itu milik siapa. Hal ini sangat disayangkan. Levi, anak yang ia banggakan, kini menjadi anak yang tidak bisa menjaga mahkotanya. Inilah yang ditakutkan oleh ibunya. Abigail hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Setelah kejadian itu, Abigail benci pada Jerry karena tidak berani mengaku. Karena dialah yang sering menggarap kebunnya. Hingga suatu malam, Gabo bersama Levi menuju pulang ke rumah. Sementara di rumah, Abigail sedang diruda paksa oleh Jerry. Tak lama kemudian, Gabo dan Levi datang dan melihat kejadian itu. Pada akhirnya terjadilah kericuhan di antara mereka. Bahkan Jerry sampai mengambil balok untuk menebas Levi. Namun, Abigail mencoba melindungi ibunya. Sampai akhirnya balok itu mendarat di tubuh Abigail. Hingga menyebabkan Abigail harus berpulang ke alam Marcapada. Sementara itu, Jerry malah kabur tanpa jejak. Kini Levi kehilangan anak kesayangannya. Sama halnya dengan Gabo. Dia pun sangat kehilangan cintanya. Mereka hanya bisa mendoakan mendiang agar tenang di alam sana. Gabo dan Levi memutuskan untuk menikah, untuk memulai kehidupan baru. Dan akhirnya mereka hidup bahagia dan membuat film pun berakhir.